Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Eka Tamara dengan NPM 2321020013, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Angkatan 2023, kelas C. Halo teman-teman semuanya, di sini saya bakal ngejelasin tentang materi Walimatul Ursyi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Walimah al-Usyri terdiri dari dua suku kata, yaitu al-walimah dan al-Usyri. Walimah berasal dari kata walimah, artinya pesta makan, atau dalam versi lain, walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan al-Usyri artinya pesta perkawinan. Dengan itu dapat dipahami bahwa Walimatul Usyri adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Lalu secara istilah yang terdapat dalam literatur Arab, Walimatul Ursyi adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah, secara umum, Walimatul Ursyi diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksanakannya akad pernikahan dengan cara menghidangkan makanan untuk para tamu undangan. Lalu ada hukum Walimatul Ursyi. Mayoritas ulama dari 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa Walimatul Ursyi memiliki hukum sunnah muqaddah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar anjuran ini berasal dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umatnya untuk mengadakan walimah setelah menikah. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum Walimatul Ursyi adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam Walimatul Ursyi. Berikut adalah macam-macam walimah. Yang pertama ada walimah ursyi, merupakan suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur. Yang kedua, walimah akikoh, merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur. Yang ketiga, walimah hursh, merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri. Yang keempat, walimah nakiah, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musyafir. Yang kelima, walimah wakiroh, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan. Itu adalah macam-macam Walimatul Ursyi. Lalu ada fungsi Walimatul Ursyi. Adapun fungsi Walimatul Ursyi adalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan ketika melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi sepasang kekasih yang belum menikah. Selain itu juga sebagai sarana memohon doa dari para undangan agar berlangsungnya pernikahan. Kedua mempelai mendapatkan keberkahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Fungsi walimah juga sebagai wasilah hubungan untuk mensyariahkan hukum Allah sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, walimah ursyi juga bisa sebagai motivasi bagi yang jomblo agar tidak membujang selamanya. Lalu ada adab dan etika dalam Walimatul Ursyi. Yang pertama, bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Yang ketiga, dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja, sementara itu orang-orang miskin terlupakan. Yang kelima, diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Yang keenam, undangan harus mencangkup seluruh anggota keluarga yang mengundang. Selanjutnya ada hukum menghadiri walimah.
Undangan itu wajib dihadiri apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pengundangnya mukallaf, berakal, dan merdeka. Yang kedua, undangan tidak dikhususkan orang-orang kaya saja, akan tetapi untuk orang miskin juga. Yang ketiga, undangan tidak saja untuk orang-orang yang dihormati atau disenangi saja. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bye-bye.